Benarkah dalam Al-Quran tidak ada pernyataan bahwa salat itu wajib? Pertanyaan yang menarik dan sering muncul dalam diskusi tafsir. Mari kita kaji. Secara tekstual, lafaz wajib tidak digunakan oleh Al-Quran ketika memerintahkan salat. Namun, perintah salat dalam Al-Quran bersifat tegas dan menunjukkan kewajiban melalui redaksi perintah dan ancaman jika meninggalkannya. Di antara dalil tentang perintah salat adalah wa aqimus salata wa atuz zakata warki'u ma'ar raki'in, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua salatmu dan peliharalah salat wusta, berdirilah karena Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 238. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 103. Di ayat yang terakhir ini, makna wajib dalam bahasa Al-Quran dilafatkan dengan redaksi kitaban mawquta, yaitu ketetapan yang diwajibkan dalam waktu tertentu. Jadi secara makna sama dengan wajib meskipun tidak memakai lafaz wajib. Muncul pertanyaan, mengapa Al-Quran tidak secara lantang memakai kata wajib dalam mewajibkan salat? Jawaban yang pertama, seperti inilah yang Allah mau. Kita tidak bisa memprotes apa yang Allah kehendaki. Jawaban yang kedua, Al-Quran sering memakai gaya bahasa perintah langsung tanpa menyebut kata wajib dalam mewajibkan sesuatu, dan gaya bahasa larangan langsung tanpa menyebut kata haram ketika mengharamkan sesuatu. Karena perlu kita ketahui bahwa Al-Quran bukan ensiklopedi tunggal yang hanya bicara hukum saja atau hanya mengulang satu tema saja. Ia adalah kitab hidup yang menyinggung seluruh aspek eksistensi manusia. Iman, akhlak, hukum, sejarah, motivasi, bahkan sains. Di dalamnya ada kisah yang menghibur jiwa, ada perintah yang menegakkan akhlak, ada renungan tentang langit yang membuat kita merasa kecil, ada janji surga yang menenangkan hati, sekaligus ancaman neraka yang membuat kita waspada. Maka dalam satu ayatnya bisa mengandung lebih dari satu dimensi, iman, akhlak, sekaligus sains. Jawaban ketiga, perlu kita ketahui, produk hukum dalam Islam ada 5, wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Semua sikap dan perbuatan manusia akan mengambil satu atau bahkan lebih dari satu di antara 5 produk hukum di atas, jika dilihat dalam kacamata Islam. Dan hampir semuanya tidak terlafatkan secara lantang, tetapi dengan isyarat-isyarat gaya bahasa tertentu. Dari 5 produk hukum di atas, yang paling general atau yang paling umum adalah hukum mubah atau boleh. Mubah atau boleh adalah hukum dasar segala sesuatu. Jika dalam Al-Quran dan hadis ada perintah dan ancaman bagi yang meninggalkan perintah tersebut, maka hukumnya menjadi wajib. Contoh, salat wajib 5 waktu. Jika ada perintah atau anjuran dan tidak ada ancaman bagi yang meninggalkan perintah tersebut, maka hukumnya sunnah. Contoh, salat sunnah. Jika ada larangan dan ancaman bagi yang melakukan larangan tersebut, maka hukumnya haram. Dan jika ada larangan dan tidak ada ancaman bagi yang melakukan larangan tersebut, maka hukumnya makruh. Disclaimer, penjelasan ini dibuat untuk menyederhanakan pemikiran dan mempermudah pemahaman. Pada pembahasan mendalam tidak sesimpel yang Anda pikirkan. Kesimpulan, benar bahwa dalam Al-Quran tidak ada redaksi kalimat salat itu wajib. Tapi isyarat-isyarat gaya bahasa yang menunjukkan hal tersebut banyak dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Allahu a'la wa a'lam.